Santet Jangkrik untuk anak Juragan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Dan untuk kisah Alma pada malam hari ini akan menceritakan atau membahas tentang santet jangkrik. Waduh, ini saya baru denger nih teman-teman, nih santet jangkrik ya. Dan benar-benar baru bahas ini, tapi dari sedikit saya coba cari-cari ya. Santet jangkrik ini berasal dari daerah Jawa Timur. Dan memang kadang-kadang suka memakai media hewan-hewan aneh seperti jangkrik ini. Seseram apa sih santet jangkrik ini dan sebahaya apa santet jangkrik ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Desa Sekarsari. Suasana pagi di Desa Sekarsari terasa begitu tenang. Matahari bersinar terang, memancarkan sinar kuning yang terasa begitu hangat saat menyentuh kulit. Semua hewan ternak sudah dikeluarkan dari dalam kandang dan sudah diberi makan. Beberapa warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke pasar, sawah, dan beberapa wanita terlihat menyapu di pekarangan rumah. Di ujung jalan, sebuah rumah mewah berdiri kokoh. Rumah bercat putih dengan kusen coklat tua dan halaman yang luas. Terlihat lebih mencolok daripada rumah yang lain. Rumah itu milik Sari, putri tunggal seorang juragan teh terkaya di Desa Sekarsari. Sejak kepergian ayahnya 2 tahun lalu, Sari yang merupakan anak tunggal mendapatkan warisan atas semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Di rumah itu, Sari tidak hidup seorang diri. Ia hidup bersama Darman, suaminya, dan juga Bu Karni, ibunda Darman. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Darman, yang saat itu melihat Sari menggaruk tangannya dengan cepat. Bercak merah terlihat di kedua tangannya. "Ini loh mas, badanku kenapa gatal semua ya?" Sari menjawab sambil terus menggaruk-garuk tangannya. "Padahal aku udah mandi, dan ini udah baju ketiga yang aku pakai dari pagi." "Jangan-jangan kamu salah makan," tebak Bu Karni yang baru saja keluar dari dapur sambil membawa piring berisi lauk. "Salah makan? Kayaknya nggak mungkin deh Bu. Selama ini aku nggak pernah ada pantangan makanan atau alergi," jawab Sari dengan tangan yang masih menggaruk tubuhnya yang terasa semakin gatal. "Ya siapa tahu, selama ini kan kamu jarang ke dokter. Mungkin aja salah satu bahan makanan yang kamu beli itu ngandung bahan-bahan berbahaya," Bu Karni menjawab sambil menuang nasi dari bakul lalu diletakkan ke piring Sari. "Kamu tahu sendiri kan zaman sekarang, jangankan ikan, sayur sama buah aja dikasih obat biar cepat matang." Sari terdiam. Apa yang dikatakan mertuanya itu memang ada benarnya. Zaman sekarang, jarang ada pedagang jujur di pasar. Hampir semua pedagang menggunakan cara nakal untuk mendapatkan untung yang besar. Suasana di meja makan mendadak hening. "Ya wes, gak usah dipikirin. Nanti pulang dari kebun, aku mampir ke apotek beli obat ya. Semoga aja setelah itu gatal di kulitmu cepat sembuh." Darman yang sejak tadi diam langsung membuka suara, matanya menatap ke arah Sari dengan lembut. Sebelum meninggal dunia, Pak Jarwo, ayahanda Sari, sempat meminta Darman untuk menggantikannya mengelola kebun teh milik keluarga. Maka tidak heran
Jika Darman, yang dahulu hanyalah seorang montir di bengkel kecil, kini selalu sibuk di kebun teh. Bahkan dari segi penampilannya saja, Darman sudah sangat jauh berbeda. Aku berangkat dulu ya, Dek, ke kebun. Darman mengusap mulutnya, tangannya meraih gelas berisi air putih, lalu meneguknya sedikit. Sari mengerutkan kening, matanya menatap Darman dengan heran. Tumben pagi banget, Mas. Emang ada apa pagi-pagi ke kebun? Biasanya juga berangkatnya jam 10 kamu. Gak ada apa-apa. Hanya hari ini ada pesanan yang harus dikirim ke kota pagi-pagi sekali. Karena kalau nggak gitu nanti truknya kejebak macet di kota. Yowes, hati-hati ya Mas. Sari tersenyum, ia mengecup punggung tangan suaminya. Darman hanya mengangguk, lalu segera meninggalkan rumah. Langkahnya terlihat terburu-buru. Sementara itu, Sari yang masih duduk di kursinya terus memandang Darman yang berjalan ke arah ruang tamu. Ada rasa syukur dalam hati Sari melihat kerja keras suaminya. Sari merasa kehadiran Darman dalam hidupnya adalah anugerah. Ingatan Sari tiba-tiba tertuju pada kejadian 4 tahun yang lalu, di mana saat itu Pak Jarwo pertama kali mengenalkan Darman padanya. Ya, pernikahan itu terjadi karena perjodohan. Sifat Darman yang baik, sopan dan sabar rupanya telah memikat hati Pak Jarwo hingga ia rela menyerahkan anak gadisnya untuk menikah dengan Darman. Pada awalnya, Darman menolak perjodohan itu karena saat itu ia sudah memiliki kekasih, bahkan sudah merencanakan pernikahan. Namun karena rasa hutang budi atas kebaikan Pak Jarwo pada keluarganya, Darman akhirnya bersedia menerima perjodohan itu. Seiring berjalannya waktu, cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Darman, yang awalnya belum bisa menerima keberadaan Sari sebagai istri, kini justru memiliki perasaan yang lebih terhadap wanita itu. Malam datang lebih cepat. Awan gelap menggantung di langit bagaikan kain hitam yang menutup bumi. Di dalam rumah, suasana hening menggantung. Lampu neon di dalam kamar berganti menjadi lampu tidur yang redup. Sari, yang sejak tadi terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba terbangun karena rasa gatal yang ia rasakan di tubuhnya. Sari menggaruk tubuhnya dengan sedikit menekankan kuku-kuku panjangnya di kulit. Luka gores dan setetes darah terlihat keluar dari kulitnya. Gatal banget sih, ucap Sari sambil terus menggaruk seluruh tubuhnya dengan kedua tangan. Sari menoleh ke arah Darman beberapa saat. Pria yang memiliki jenggot tipis di dagunya itu masih terlihat tidur dengan nyenyak. Nafasnya terdengar tenang. Sesekali terdengar suara dengkuran dari mulut Darman. Darman seolah tidak mendengar keluhan-keluhan Sari malam itu. Mas, bangun. Ini badanku kenapa yo? Kok makin gatel? Ucap Sari sambil menggoyangkan tubuh Darman pelan. Darman tidak menanggapi. Tubuhnya menggeliat beberapa saat lalu berbalik membelakangi Sari. Sementara itu, Sari hanya bisa menatap punggung Darman sambil terus menggaruk tubuhnya yang semakin terasa gatal. Entah kenapa, semakin malam, rasa gatal di tubuhnya semakin terasa. Padahal, sebelum tidur, ia sudah meminum obat gatal yang diberikan Darman tadi sore. Malam itu, Sari tidak dapat memejamkan mata. Rasa gatal yang ia rasakan terus saja mengganggunya. Sesekali ia merasakan seperti ada ribuan kaki kecil yang berjalan di dalam kulitnya. Tanpa terasa, suara azan subuh berkumandang dari seluruh masjid yang ada di desa Sekarsari. Ayam-ayam berkokok nyaring, aroma kayu bakar tercium dari dapur rumah warga. Man, istrimu mana? Kok tumben jam segini belum bangun? Tanya Bu Karni sambil meletakkan piring berisi nasi goreng kampung di atas meja. Darman langsung menyendok nasi goreng yang ada di piring, lalu memasukkannya ke dalam mulut.
Tadi sih aku lihat dia belum bangun, Bu. Belum bangun? Tumben. Coba Ibu lihat ke kamar. Siapa tahu dia sakit. Bu Karni langsung berjalan ke arah kamar Sari. Pintu kamar berderit saat tangan Bu Karni membuka pelan. Di atas tempat tidur terlihat Sari masih terpejam. Tubuhnya meringkuk dalam selimut, nafasnya terlihat tenang, aroma salep tercium di dalam kamar yang masih terasa pengap. Bu Karni segera berjalan ke arah jendela. Dengan kasar, ia segera membuka jendela, membuat sinar matahari masuk ke dalam kamar dan mengenai wajah Sari. Mata Sari langsung mengerjap saat matahari memantul ke wajahnya. Ibu, Sari, jam berapa ini? Kamu tahu kan Darman itu harus ke kebun. Bukannya bangun, terus siapin sarapan, ini malah masih tidur. Kamu ini loh perempuan. Saya kalah sama ayam. Hardik Bu Karni, matanya menatap Sari dengan tajam. Maafin aku, Bu. Tapi Ibu gak mau tahu. Apapun alasan kamu, jangan mentang-mentang kita tinggal di rumah kamu, terus kamu jadi seenaknya sama kami. Bu Sarni langsung memotong ucapan Sari. Sekarang kamu bangun, mandi, cepat pergi ke pasar. Jangan sampai hari ini kita nggak makan gara-gara kamu. Sari tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Sementara itu, Bu Karni segera meninggalkan kamarnya. Matanya beberapa kali melirik tajam ke arah Sari yang masih duduk di atas ranjang. Beberapa kali, Sari menggaruk tubuhnya yang masih terasa gatal. Beberapa luka terlihat semakin melebar, bahkan ada beberapa kulitnya yang terlihat melepuh seperti tersiram air panas. Sari langsung turun dari ranjang. Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik. Perlahan, kakinya mulai berjalan ke arah kamar mandi yang ada di ujung ruangan. Beberapa menit berlalu, Sari sudah duduk di meja makan. Wajahnya menunduk menghindari tatapan Bu Karni yang masih terasa dingin. Dek, wajah kamu kok pucat banget. Kamu sakit ya? Darman langsung mendekatkan wajahnya saat Sari duduk di meja makan. Sari menggeleng pelan. Senyum hangat terlihat di wajahnya. Walaupun senyum itu terlihat dipaksa, Darman terus menatap Sari dengan pandangan menelisik. Tatapan Darman seketika berhenti saat melihat tangan Sari yang penuh luka garukan. Loh, ini kenapa, Dek? Masih terasa gatal kulitmu. Darman meraih tangan Sari lalu menatapnya. Kita ke dokter ya. Alah, gak usah manja. Dikasih salep sama obat semalam juga pasti sembuh. Bu Sarni menjawab dengan suara sinis. Sari, ayo habiskan makananmu. Terus ke pasar. Perintah Bu Karni dengan mulut penuh nasi goreng. Enggak, Bu. Aku gak akan izinin Sari ke pasar hari ini. Ibu bisa gantiin Sari ke pasar. Selama ini, Sari itu dicapek, Bu, ngurusin rumah, jagain ibu, dan dia juga ngerawat aku dengan baik. Tapi kenapa sih ibu masih jahat sama dia? Tanya Darman, matanya menatap ibunya dengan tajam. Ingat, Bu, kita ini tinggal di rumah Sari. Jadi tolong dong, ibu bisa memperlakukannya dengan lebih baik. Bu Karni langsung berdiri dari tempat duduknya. Tangannya terlipat di atas dada, nafasnya memburu. Matanya menatap ke arah Sari, lalu berpindah ke Darman. Oh gitu. Jadi sekarang kamu udah berani nentang ibu. Kamu tahu kan, ibu itu punya penyakit asam urat. Mana mungkin dong ibu bisa ke pasar? Bentak Bu Karni, suaranya menggema. Bukan begitu, Bu. Aku itu hanya... Darman segera menghentikan ucapannya saat tangan Sari melingkar di tangannya. Udah, Mas, aku gak apa-apa kok, jawab Sari sambil tersenyum. Darman kembali duduk di kursinya, tangannya menggenggam tangan Sari. Kamu itu sakit, jadi gak boleh kemana-mana dong. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Udah, hari ini gak usah masak dulu ya. Biar nanti sore aku belikan lauk matang aja di warung Mak Ija. Gak usah, Mas, kayaknya aku ke pasar aja deh. Aku juga bosan kalau di rumah terus. Suara Sari terdengar lembut dan serak seolah menahan sakit yang ia rasakan. Darman yang tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya hanya mengangguk menyetujui kemauan Sari, istrinya. Matahari sudah naik semakin tinggi, tapi udara di luar rumah masih terasa begitu dingin. Sari
dengan jaket tipis yang membungkus tubuhnya, berjalan pelan ke arah pasar tradisional yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Langkahnya berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang memegangi kakinya. Suasana pasar pagi itu masih terlihat begitu ramai. Beberapa lapak sudah terlihat tutup, pasalnya saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Sari yang baru saja tiba langsung menuju ke salah satu penjual ikan langganannya yang ada di tengah pasar. Butini, wanita parubaya itu, masih terlihat melayani beberapa pembeli yang mengantre di lapaknya. Berbagai macam jenis ikan tertata rapi di meja kayu yang sudah basah karena air es batu yang mencair. Aroma amis tercium pekat dari lapak Butini. Mbak Sari, mau belanja apa? Tanya Butini dengan senyuman ramah yang terpancar di wajah tuanya. Biasa ibu, bandengnya 1 kilo sama ikan kembung 1 kilo. Sari langsung memilih beberapa ikan bandeng yang berjajar di meja kayu. Potong jadi 2 ya bu. Enggak Mbak Sari, saut Butini dengan cekatan mengambil beberapa ikan yang sudah dipilih Sari. Mbak Sari, kok kelihatan pucat banget deh, lagi sakit ya? Tanya wanita yang baru saja tiba. Mata wanita itu menelisik ke arah Sari yang berdiri di sampingnya. Loh, Mbak, itu kenapa tangannya? Kok luka-luka gitu? Saya juga nggak tahu bu, tadinya sih cuma gatel biasa, jawab Sari dengan suara sedikit gugup. Gatel biasa? Wanita itu mengulang. Tangannya meraih tangan Sari dan memandang luka yang ada di tangan Sari dengan seksama. Kayaknya ini bukan gatel biasa deh. Mbak Sari udah periksa ke dokter? Sari menggeleng pelan sambil langsung menarik tangannya sedikit kasar. Seketika, suasana di lapak ikan Butini berubah hening. Beberapa wanita di tempat itu terlihat saling memandang heran. Bagaimana mungkin gatal biasa bisa membuat luka separah itu, pikir mereka. Itu kan karma yang harus diambil oleh wanita perusak seperti dia. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, semua mata seketika menoleh. 2 orang wanita muda rupanya sudah berdiri di belakang Sari. Mata mereka menatap Sari dengan tatapan yang sulit diartikan. Dina, apa sih maksud kamu bicara kayak gitu? Tanya Butini sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah Dina. Ya nggak ada apa-apa sih, cuma ngingetin aja kalau hukum karma itu masih berlaku, apalagi untuk wanita perusak kayak dia tuh. Dina melipat tangannya ke dada, ujung bibirnya terangkat ke atas. Ayo Din, kita pergi, gak enak diliatin orang. Wulan, wanita yang ada di sampingnya menarik tangan Dina. Misi dulu mbak. Sari mengangguk pelan. Matanya terus memperhatikan kedua wanita itu dengan tatapan heran. Selama ini, ia tidak pernah merusak hubungan siapapun. Dia menikah dengan Darman dalam kondisi Darman masih single. Mbak Sari, dah, gak usah dipikirin. Si Dina emang kayak gitu. Dia itu kayaknya masih sakit hati deh. Karena Wulan, itu kakaknya, gagal nikah sama si Darman. Ucapan dari Butini bagai petir di siang bolong. Selama ini Darman tidak pernah mengatakan kepada Wulan dan juga almarhum ayahnya jika dia pernah berencana untuk menikah dengan Wulan. Pria itu justru mengatakan jika hubungannya dengan Wulan berakhir jauh sebelum perjodohan itu. Udara di sekitar pasar terasa begitu dingin. Tapi entah kenapa, hati Sari terasa panas setelah mendengar ucapan Butini. Jam sudah menunjukkan ke angka 8 malam. Suasana desa perlahan semakin sepi. Hanya sesekali suara motor terdengar melintas di jalanan yang hanya diterangi beberapa lampu kecil. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering. Rumpun bambu bergesek saat angin bertiup ke arahnya. Di dalam rumah Sari, suasana terasa begitu hening. Hanya suara televisi di ruang keluarga yang terdengar lirih. Malam itu, Darman dan Bu Karni terlihat duduk di ruang tamu.
Asap putih yang menyala dari rokok milik Darman membumbung ke atas seolah terhirup udara. Namun, suasana tenang seketika berubah saat teriakan Sari terdengar dari arah kamar. Ah! Teriakan Sari terdengar nyaring memecah keheningan malam. Mas Darman! Darman dan Bukarni yang mendengar teriakan Sari langsung berlari ke arah kamar. Pintu kamar berderit. Saat Darman membukanya, Sari terlihat duduk di atas ranjang sambil terisak. Tangannya menggaruk tubuhnya dengan kasar. Darah mengalir dari kulit-kulitnya yang terkelupas. Aroma anyir darah bercampur darah tercium di seluruh kamar. Kamu kenapa, Dek? Tanya Darman yang langsung berjalan mendekat ke arah Sari. Astagfirullahaladzim. Darman menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kini, tidak hanya tangan Sari yang penuh luka garukan dan melepuh, namun wajahnya yang dulu cantik kini terlihat begitu mengerikan. Darah mengalir dari luka-luka yang terbuka, beberapa di antaranya bahkan ada yang sudah bernanah. Darman, itu istri kamu kenapa? Tanya Bukarni, suaranya terdengar pelan nyaris seperti bisikan. Mas, tolong bawa aku ke dokter, Mas, ucap Sari sambil terisak. Tangan wanita itu terus menggaruk tubuhnya yang semakin gatal dan panas. Darman terdiam beberapa saat. Ia seolah tidak percaya jika rasa gatal itu justru semakin parah. Iya, Dek, aku akan bawa kamu ke dokter sekarang. Dengan bantuan Bukarni, Darman memapa tubuh Sari berjalan ke arah mobil yang terparkir di halaman rumah. Tidak berapa lama, mobil itu mulai berjalan pelan meninggalkan rumah. Dek, sebenarnya kamu itu makan apa sih? Tanya Darman, suaranya terdengar panik. Aku hari ini gak makan yang aneh-aneh kok, Mas. Cuma ikan bandeng sama sayur kangkung. Itu juga ibu yang masak. Oh gitu. Jadi sekarang kamu nyalain ibu. Kamu nuduh ibu yang ngeracunin kamu gitu, seru Bukarni yang duduk di kursi depan bersama Darman. Bukan begitu, Bu. Aku cuma cerita aja, bukan nuduh ibu. Sari mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Udah, gak usah ribut. Yang terpenting sekarang kamu harus ke dokter ya. Jangan sampai sakitmu semakin parah. Darman menjawab sambil terus fokus pada jalanan yang ada di depannya. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah klinik yang ada di kota. Hampir 1 jam, Sari menjalani pemeriksaan. Semua tes ia lakukan untuk mencari penyebab rasa gatal yang dirasakan Sari selama ini. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Darman saat seorang dokter perempuan duduk di hadapannya. Kami tidak menemukan penyakit apapun pada Bu Sari. Dan juga tidak ada racun ataupun alergi yang ia alami. Jelas sang dokter sambil menatap wajah Darman. Loh, terus kenapa menantu saya bisa kayak gitu, Dok? Bahkan sampai bernanah. Dan Bukarni di sini tidak melanjutkan ucapannya. Kami juga belum tahu ya, Bu. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan darah, tidak ada penyakit apapun di dalam tubuh Sari. Dokter menyerahkan secari kertas kepada Darman. Nah, ini resep yang harus ditebus di apotek. Semoga setelah ini Bu Sari segera sembuh ya. Beberapa waktu kemudian, mereka pun sudah tiba di rumah. Darman dengan perlahan membantu Sari duduk di sofa, sementara Bukarni langsung berjalan ke arah dapur untuk mengambil makanan dan minuman bagi menantunya. Nih, makan dulu, biar cepat minum obatnya. Bukarni menyerahkan piring ke Sari dengan kasar. Dek, kamu yakin gak makan apa-apa gitu di pasar? Ya siapa tahu kamu sempat jajan apa gitu. Sari meletakkan piring di tangannya. Dia berusaha mengingat apa saja yang ia lakukan seharian ini dan makanan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Bukarni yang duduk di sofa paling ujung hanya diam menatap Sari dengan tajam. Terlihat kebencian dalam setiap tatapan wanita parubaya itu. Aku yakin, Mas, aku gak makan apa-apa. Cuma... Sari tiba-tiba menghentikan ucapannya. Cuma apa? Darman semakin mendekatkan wajahnya ke arah Sari. Sari menceritakan pertemuannya dengan Wulan dan juga Dina pagi tadi. Dia juga menceritakan bagaimana
kebencian yang terlihat di wajah Dina dan Wulan. Seketika, wajah Darman memucat. Matanya terlihat gugup saat Sari menatap wajahnya dengan lekat. "Kenapa kamu gak pernah cerita ke aku, Mas? Kalau kamu sama Wulan udah berencana untuk menikah?" tanya Sari, suaranya pelan dan juga serak. "A- Aku belum sempat Darman menyelesaikan ucapannya, Bu Karni langsung berdiri dari tempat duduknya. "Gak ada gunanya ngungkit-ngungkit masa lalu. Yang terpenting itu sekarang adalah kesembuhanmu. Kamu mau bikin aku sama anakku malu gitu karena penyakit yang kamu alami sekarang." "Bu, ibu apa-apaan sih?" Suara Darman mulai meninggi. "Dah, lebih baik besok bawa istri kamu ke dukun yang ada di tengah hutan. Siapa tahu dengan begitu dia bisa sembuh." Darman berdiri dari tempat duduknya. "Dukun? Enggak, Bu. Ibu tahu kan kalau perbuatan itu adalah musyrik. Aku nggak mau, Bu." "Ya terus sampai kapan dia bakalan sakit kayak gini? Kamu mau lihat istrimu semakin sakit, bau amis di mana-mana? Bu yakin deh kalau ini karena santet yang udah dikirimi sama Wulan." "Maksud ibu?" tanya Sari penasaran. "Wulan ngirimin santet ke aku?" "Iya, kakeknya dulu itu adalah dukun sakti di desa ini. Jadi Bu yakin kalau dia atau adiknya pasti mewarisi ilmu hitam milik kakeknya." Jelas Bu Karni, matanya menatap kosong ke arah dinding. Sejak hari itu, kondisi Sari semakin hari semakin memburuk. Darman masih tetap pada pendiriannya untuk tidak membawa Sari ke dukun atau orang pintar dengan alasan jika ia tidak mau terjerumus dalam hal musyrik. Suatu malam, gatal-gatal yang dirasakan oleh Sari semakin menjadi. "Ah!" Sari yang sejak tadi tertidur pulas berteriak histeris. Ia duduk di ranjang dengan tangan yang terus menggaruk-garuk seluruh tubuhnya. Dek, kamu ini kenapa sih, Dek? Udah banyak loh pengobatan tradisional yang kita lakukan. Bahkan uang tabungan kita juga udah menipis gara-gara pengobatan kamu. Dan semua itu belum ada hasilnya." "Mas, gimana kalau kita ikuti cara ibu ya? Kita datang ke dukun yang ada di tengah hutan, siapa tahu aku bisa sembuh." Sari mencoba membujuk Darman. Wajah Darman seketika berubah. Ada rasa ragu sekaligus iba akan kondisi Sari istrinya. Beberapa saat Darman terdiam, matanya menatap wajah Sari yang semakin terlihat pucat. Darman menundukkan wajah beberapa saat, lalu kembali menatap Sari. "Baik, besok sore kita ke sana, Dek. Cuma hanya sekali ini aja ya. Aku nggak mau ke sana lagi kalau memang tidak ada reaksinya." Sari mengangguk sambil tersenyum. "Ya Mas, makasih ya." "Ya sudah, sekarang kita istirahat. Besok pagi-pagi aku harus ke kebun karena ada pesanan daun teh dari pabrik yang ada di kota." Darman langsung menjatuhkan tubuhnya di ranjang. Tubuhnya berbalik membelakangi Sari. Di pagi harinya, matahari bersinar cerah, kicau burung bersautan. Sari pagi itu duduk di halaman rumah. Sinar matahari menembus kulitnya, masuk melalui pori-pori. Rasa gatal yang ia rasakan perlahan menghilang, berganti dengan rasa panas matahari yang menyengat. Sebagian lukanya sudah mulai mengering karena obat dari dokter, namun sebagian masih basah, bahkan bernanah. Di bawah pohon jambu, Bu Karni terlihat sedang menyapu halaman rumah. Sari menatap wajah mertuanya dari kejauhan. Ya, Bu Karni selama ini memang begitu cerewet terhadapnya. Namun, Sari percaya jika semua itu dilakukan demi kebaikan rumah tangga Sari dan juga Darman. Di depan pagar bambu, Wulan berdiri. Matanya menatap Sari dengan tatapan yang sulit diartikan. Bu Karni yang menyadari kehadiran Wulan segera menghampiri gadis itu. Tatapan mata Bu Karni begitu tajam saat ia menatap Wulan yang sedang berdiri di hadapannya. "Mau apa kamu kesini? Hah? Gak puas kamu? Hah? Nyakit-nyakitin menantuku?" hardik Bu Karni sambil menatap Wulan dengan tajam. Saya hanya..." "Alah, udah, gak usah cari alasan.
Kakekmu itu kan dukun. Hah? Pasti dia kan yang udah bikin menantuku kayak gitu. Wulan menggiling cepat. Air mata menggenang di kedua matanya. Enggak, Bu. Aku nggak pernah lakuin hal itu. Aku nggak pernah nyakitin Mbak Sari. Bu Karni tersenyum getir. Tangannya masih menenteng sapu lidi. Mana ada maling aku. Kamu pikir aku bodoh? Di desa ini, yang bisa ilmu hitam itu cuma keluargamu. Lebih baik sekarang, kamu cepat-cepat pergi dari sini. Ulan, Ibu, ada apa ini? Pagi-pagi kau udah ribut? Tanya Sari yang kini sudah berdiri di antara Bu Karni dan Ulan. Ulan, kamu kenapa? Kok nangis? Ulan menggeleng, lalu segera berjalan meninggalkan rumah Sari dengan sedikit berlari. Sementara Bu Karni segera masuk ke dalam rumah seolah ingin menghindari Sari yang masih berdiri di tempatnya. Aneh, ada apaan sih? Apa ibu marah-marah sama Wulan ya? Gumam Sari, matanya menatap punggung Bu Karni yang berjalan semakin menjauh. Sore harinya, matahari perlahan turun ke arah barat. Darman, yang baru saja pulang dari kebun, segera duduk di sofa. Wajahnya terlihat begitu lelah setelah seharian bekerja. Minum dulu, Le. Bu Karni meletakkan secangkir kopi di atas meja. Darman mengangguk pelan, pandangannya menyapu seluruh rumah yang terlihat sepi. Sari mana, Ibu? Kok nggak kelihatan sih? Gak tahu. Sejak asar dia udah nggak ada di rumah. Dia juga nggak pamit sama Ibu. Jawab Bu Karni dengan wajah kecut. Loh, nggak tahu gimana sih, Bu? Seharian ini kan Ibu di rumah sama Sari. Ibu tahu kan Sari itu lagi sakit. Kalau terjadi apa-apa sama dia gimana dong, Bu? Darman langsung berdiri dari tempat duduknya. Tanpa menunggu jawaban, Darman segera berjalan ke arah pintu. Darman, mau kemana? Tanya Bu Karni penasaran. Aku mau cari Sari, Bu. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Darman terus berjalan tanpa menoleh ke arah Bu Karni yang berdiri di belakangnya. Namun, langkah Darman segera terhenti saat Sari tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Wajah Sari sore ini terlihat lebih cerah dari biasanya. Senyumannya yang biasa terlihat kaku kini jauh lebih tenang. Dek, kamu dari mana? Kamu gak apa-apa kan? Tanya Darman yang langsung mendekat ke arah Sari. Aku gak apa-apa, Mas. Aku hanya ingin jalan-jalan sore sebentar. Aku bosan di rumah terus. Jawab Sari sambil tersenyum hangat. Sore itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lembut, langit malam yang biasanya terlihat menyeramkan, kini justru terlihat tenang. Semakin hari, tubuh Sari semakin membaik. Rasa gatal di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Luka-luka yang sebelumnya bernanah dan basah kini mulai mengering, bahkan aroma amis dari lukanya seolah menghilang. Pagi itu, Sari yang duduk di halaman rumah tanpa sengaja melihat kaki jangkrik jatuh dari lukanya yang hampir mengering. Dengan gerakan refleks, Sari langsung memungut kaki jangkrik itu dan menyembunyikannya di dalam saku dasternya. Dek, aku pagi ini harus ke kota ya, untuk mengecek pabrik yang akan kerjasama dengan kebun teh milik kita. Darman, yang baru saja keluar dari dalam rumah, segera duduk di sisi Sari. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya. Jawab Sari sambil tersenyum. Darman hanya mengangguk pelan. Ia langsung mengecup kening Sari dengan lembut. Pria itu segera berjalan ke arah mobil yang terparkir di halaman rumah. Perlahan, mobil itu mulai berjalan meninggalkan rumah. Kali ini, tidak ada senyuman di wajah Sari saat melihat mobil Darman melaju meninggalkan rumah. Justru, rasa khawatir dan takut menghinggapi hatinya. 2 jam berlalu, tiba-tiba saja Pak Jono, pria Parubaya yang merupakan salah satu petani di kebun teh milik Sari, datang ke rumah. Wajah tuanya terlihat pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Di hadapannya, Sari berdiri dengan ditemani oleh Bu Karni. Pak Jono, ada apa? Kok pucat gitu sih?
Bapak sakit? Sari memberondong pertanyaan pada Pak Jono. Dengan suara bergetar, Pak Jono mulai mengatakan tujuannya datang menemui Sari adalah untuk memberitahukan jika saat ini Darman sedang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Menurut keterangan dari rumah sakit, Darman yang saat itu mengalami kecelakaan ditemukan warga di dalam mobil bersama dengan seorang wanita muda. Namun naas, nyawa wanita itu langsung meninggal di tempat, sementara Darman saat ini masih dalam keadaan tersadarkan diri. Tanpa membuang waktu, Sari dan Bu Karni bergegas ke rumah sakit. Setibanya mereka di rumah sakit, bukan kecelakaan Darman yang mengejutkan, namun penjelasan dokter yang menyatakan jika kedua kaki Darman terpaksa diamputasi karena mengalami kerusakan akibat benturan yang kuat. Seketika, dunia Sari seolah berhenti berputar. Isak tangis terdengar di ruang perawatan. Sesekali suara monitor jantung terdengar pelan. Gimana, Bu? Apa yang kita katakan pada Mas Darman? Kalau seandainya dia tahu kedua kakinya sudah diamputasi. Sari terisak di pelukan Bu Karni. Kamu harus kuat ya, Dok. Gak boleh lemah. Kalau kamu lemah, Ibu yakin Darman juga pasti akan semakin hancur. Kita harus bisa hadapi semua ini bersama ya, Dok. Jawab Bu Karni sambil mengusap kepala menantunya. Beberapa saat kemudian, Darman akhirnya sadar. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya lepas. Beberapa saat pandangannya tertuju pada seluruh ruang perawatan. Kini, mata Darman terhenti di Sari. Air mata perlahan menetes dari kedua matanya. Dek, suara Darman terdengar lirih. Wajahnya menoleh ke arah Sari yang ada di sofa ruang perawatan. Mas Darman, Sari dan Bu Karni segera berjalan mendekat ke arah Darman. alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar, Mas. Darman dengan tangan gemetar mulai meraba kakinya perlahan. Gerakan Darman segera berhenti saat ia tidak merasakan apapun saat menyentuh kakinya. Dek, kakiku, Dek. Kakiku di mana, Dek? Tanya Darman. Wajahnya perlahan menoleh ke arah Sari dengan gerakan patah-patah. Sari menunduk beberapa saat, lalu segera memeluk tubuh suaminya seolah ingin memberikan kekuatan. Kakimu hancur, Mas. Jadi dokter terpaksa harus mengamputasinya. Darman langsung menangis. Dia meraung. Sari masih terus menenangkan Darman yang masih di dalam pelukannya. Isak tangis seketika memenuhi seluruh ruangan. Beberapa saat kemudian, Darman yang sudah mulai tenang menatap wajah Sari dengan suara gemetar. Darman mulai mengakui semua kesalahan yang selama ini ia lakukan. Darman mengatakan jika selama ini dirinya sudah mengkhianati Sari dengan salah satu karyawan mereka di perkebunan teh. Pengakuan Darman tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mengatakan jika selama ini dirinya lah yang membuat Sari mengalami gatal. Darman sengaja mengirimkan santet jangkrik, santet yang dianggap sebagian orang sebagai santet mematikan, dengan tujuan agar Sari meninggal. Jadi dengan begitu dia bisa menguasai harta keluarga Sari. Tubuh Sari seketika limbung. Ia langsung terjatuh ke lantai. Sari tidak menyangka jika Darman, pria yang selama ini ia pikir tulus mencintainya, justru sangat menginginkan kematiannya. Ingatan Sari kembali ke 1 minggu yang lalu, di mana diam-diam dia menemui Wulan, mantan kekasih Darman, di rumahnya. Gadis itu menawarkan diri untuk mengajak Sari berobat ke seorang ustadz yang ada di desa sebelah. Pada awalnya Sari menolak, tapi hasrat dan keinginan sembuh yang cukup kuat membuat Sari pada akhirnya menerima ajakan Wulan. Ustadz Abdul, pria berusia sekitar 55 tahunan itu, mengatakan jika ada seseorang yang dengan sengaja mengirimkan santet jangkrik kepada Sari dengan harapan agar Sari meninggal dunia. Sari yang mendengar ucapan dari Ustadz Abdul seketika
ketika berpikir jika orang itu adalah Bu Karni, mertuanya. Bukan tanpa sebab, Sari menuduh Bu Karni, tapi selama ini hanya Bu Karnilah orang yang sangat menunjukkan kebencian padanya. Bahkan, dia selalu bersikap acuh dengan apapun kondisi Sari saat itu. Ya Allah, Mas. Kenapa kamu tega lakuin ini ke aku, Mas? Apa salah aku? Sari terisak, tangannya mengepal, menahan emosi yang sudah hampir meledak. Maafin aku, Dek. Aku menyesal. Aku sudah gelap mata, Dek. Aku memang laki-laki bajingan. Darman mengumpati dirinya sendiri. Bu Karni berjongkok di hadapan Sari. Perlahan ia memeluk tubuh Sari, pelukan yang selama ini tidak pernah diberikan Bu Karni kepada Sari itu terasa begitu hangat. Mata tua Bu Karni perlahan meneteskan air mata. Maafkan Ibu, Sari. Ibu sudah gagal mendidik Darman, ucap Bu Karni di antara isak tangisnya. Sari tidak menjawab. Dia masih terisak di pelukan Bu Karni beberapa saat. Perlahan, Sari melepaskan pelukan Bu Karni. Kini, ia berdiri tepat di hadapan Darman. Mas, aku bisa memaafkan perselingkuhanmu. Tapi maaf, aku tidak bisa memaafkan kesalahanmu yang lain. Aku tidak bisa menerima kesalahanmu yang sudah menyakitiku. Suara Sari terdengar pelan, namun ada ketegasan di dalamnya. Sari, Ibu mohon, Dok, jangan lakukan ini. Kasihan Darman. Dia sekarang sudah tidak bisa kerja lagi. Bagaimana kehidupan kami kalau kalian berpisah? Bu Karni berusaha membujuk Sari. Sari menoleh ke arah Bu Karni, bibirnya tersenyum getir. Ibu bilang, aku harus kasihan sama Mas Darman. Apa selama ini Ibu pernah berpikir, apa yang selama ini aku rasakan? Aku hampir mati, Bu. Hampir mati karena ulah anak Ibu. Jika dia saja tidak punya rasa kasihan terhadap diriku, Bu, lalu untuk apa aku mengasihinya? Lanjut Sari sambil memandang wajah Darman dengan penuh kebencian. Dek, maafkan aku, Dek. Aku mohon. Aku tahu kalau aku salah. Tapi tolong, Dek, jangan tinggalkan aku, Dek. Darman yang terbaring di ranjang mengulurkan tangannya ke arah Sari. Dek, aku benar-benar nyesel, Dek. Menyesal? Menyesal, Mas? Setelah apa yang sudah kamu lakukan sama aku dan sekarang kamu bilang menyesal? Simpan penyesalanmu itu, Mas. Mulai sekarang, karena itu sudah tidak ada gunanya lagi. Tanpa menunggu jawaban, Sari segera meninggalkan ruang perawatan. Sejak saat itu, Sari tidak lagi pernah menemui Darman di rumah sakit. Bahkan, untuk membayar biaya perawatan Darman selama berada di rumah sakit, Sari memerintahkan karyawannya. 1 bulan berlalu, Sari akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Darman dan melanjutkan hidupnya kembali. Membangun usaha keluarganya adalah tujuan utamanya saat ini. Sari kini menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Walaupun dia kini tak lagi menyandang status sebagai istri Darman. Hidup seorang diri rupanya tidak membuat Sari kesepian. Di setiap bulannya, Sari selalu mengundang anak-anak yatim piatu ke rumahnya untuk mendoakan orang tuanya. Tidak hanya itu, Sari pun juga memberikan sedikit santunan untuk anak-anak yatim dan para fakir miskin yang ada di sekitaran rumahnya. Sementara itu, di tempat lain, Darman hidup dalam keterpurukan. Setiap harinya, Darman hanya menghabiskan sisa hidupnya duduk di atas kursi roda, sementara Bu Karni kini harus banting tulang, menjadi tulang punggung untuk menghidupi dirinya dan juga Darman. Dan kini, hanya penyesalan yang terus dirasakan Darman dalam hatinya.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, ini plot twist ya teman-teman ya. Tapi jujur, saya udah bisa nebak nih. Ini kayaknya Darman yang nggak bener nih. Karena Darman sering pergi pagi-pagi ya kan, pagi-pagi buta padahal biasanya jam 10. Dan tapi sebenarnya sempat curiga juga sih, Bu Karni kan ngeselin banget tuh. Tapi ternyata Bu Karni seperti ini ya memang tipikal ibu-ibu lah ya, nenek-nenek. Mungkin kan banyak orang yang bilang kalau udah tua tuh sifatnya kembali lagi kayak anak kecil. Ya udah jelas dia numpang ya di rumah Sari. Itu rumah Sari tuh. Anaknya juga bisa kerja enak karena perusahaannya Sari. Tapi kelakuannya ngeselin banget, nyuruh-nyuruh Sari kan. Ya tapi gitu ngeliatnya, kadang dia baik, dia masak, dia nuangin nasi ke piringnya Sari. Ternyata bukan Bu Karni. Sempat curiga juga sih sama Wulan, tapi Wulan kayaknya enggak deh. Nah, akhirnya ketahuan bahwa semua itu dilakukan oleh Darman yang ternyata dia berselingkuh dan lebih mencintai selingkuhannya sehingga ingin menyingkirkan Sari supaya dia bisa menguasain hartanya Sari. Tadinya saya berpikir jangan selingkuhannya Dina nih. Dina adiknya Wulan karena merasa nggak terima. Tapi di sini saya ada satu hal sih yang mungkin agak luput nih dari teman-teman. Ketika Sari melihat kaki jangkrik yang terpotong. Waduh, kaki jangkrik kecil banget dong. Jadi itu kayaknya pertanda bahwasanya akan terjadi sesuatu yang buruk pada suaminya dan ternyata benar di situ teman-teman. Darman harus kehilangan dua kakinya karena kecelakaan dan wanita yang bersamanya meninggal dunia. Nah sebelumnya ternyata Sari udah ketemu Wulan dan Wulan menyarankan dia untuk rumah Kiai. Luar biasa, keren banget kisahnya di sini nggak nyangka. Dan sekali lagi teman-teman, santet jangkrik. Wah, ini jadi pengetahuan baru buat saya bahwasanya ada jenis santet yang seperti ini yang sangat mengerikan. Badannya gatel-gatel ya kan sampai ke muka, ngeri banget dan tujuannya adalah kematian. Luar biasa, Alma. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Buat teman-teman, mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, dijadikan sebagai hiburan saja. Silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya, agar viral video ini. Dan boleh juga dong di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.